Bagi mereka, kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi kerja keras, dedikasi, dan ketekunan yang tak pernah padam. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bangga. Apalagi sudah mengangkat derajat keluarga kami. Itulah yang harus dihargai pada seorang atlet ketika berprestasi. Karena mereka itu sudah mengorbankan masa kanak-kanak mereka. Sepak takraw menjadi permainan andalan masyarakat Gorontalo sejak dulu. Permainan sepak takraw sebenarnya memiliki kemiripan dengan tradisi permainan rakyat Gorontalo, yaitu sepak lilingo. Sepak lilingo sendiri dimainkan oleh beberapa orang dengan membentuk sebuah lingkaran dan menyepak sebuah bola yang mirip dengan bola sepak takraw. Tidak heran, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa mengenal betul kedua permainan ini. Sejumlah atlet sepak takraw asal Gorontalo pun menjadi jawara di berbagai event, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kenalkan, namanya Adrian Syah Wahyu Ramadan. Ia menjadi atlet sepak takraw sejak dirinya duduk di bangku kelas 1 SMP. Namun, ketertarikan Wahyu terhadap olahraga ini muncul ketika sepak takraw mulai populer dimainkan oleh anak-anak yang berada tidak jauh dari rumahnya. Gerakan melompat, smash, kerjasama dalam tim ternyata menjadi alasan Wahyu menyukai olahraga ini. Pertemuan dirinya bersama sang pelatih Herson Taha menjadi awal jalan karir Wahyu sebagai atlet sepak takraw. Waktu dulu itu saya cuma sukanya olahraga bulu tangkis dengan sepak bola. Sejak kelas 1 SMP, saya melihat teman-teman saya yang berlatih sepak takraw di dekat halaman rumah saya. Terus saya sering amati, saya sudah ada rasa suka sama olahraga ini sampai sekarang. Tidak serta-merta merekrut menjadi atlet di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP. Kelihayan Wahyu bermain sepak takraw menjadi pertimbangan utama Herson. Wahyu ini saya dapatkan dari sejak kelas 6 SD. Dia waktu tergabung dengan klub olahraga Duta Perdana, olahraga sepak takraw Duta Perdana yang ada di Desa Luo. Ya, saya lihat waktu itu dia memang masih cukup kecil ya, memang badannya mungil. Tetapi saya melihat ada potensi yang bisa kita kembangkan, sehingga saya memantau terus dia selama 1 tahun di klub itu. Dan ketika masuk pada kelas 1 SMP, kita ikutkan dia dalam seleksi atlet PPLP dan lolos. Berkat ketekunan, kerja kerasnya, Wahyu mampu meraih sejumlah prestasi. Ia mampu menyabet sejumlah medali di berbagai event pertandingan, diantaranya pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua yang digelar tahun 2021 lalu. Wahyu bersama timnya berhasil meraih 2 medali emas di nomor regu dan nomor double event.
Sebelumnya di tahun 2017, Wahyu juga pernah menyabet medali perunggu pada Asian School Game yang digelar di Singapura. Prestasi yang cukup membanggakan. Setahu saya, anak saya ini dari waktu kecil tidak pernah saya lihat bakatnya itu terjun ke takraw. Yang paling dia suka itu setahu saya cuma sepak bola sama bulu tangkis. Tiba-tiba nanti sudah selesai SD, tamat SD masuk ke SMP, di situ bakatnya mulai keluar. Mungkin karena pengaruh lingkungan di sekitar sini juga anak-anak semua pada main takraw. Di situ sudah mulai dia terjun ke sepak takraw. Sudah mulai pamit, Mak, saya mau pindah ke sepak takraw. Namanya anak mau ini mau itu, mau ini mau itu, ya kita orang tua support aja. Yang penting tanggung jawab dengan pilihan sendiri. Wahyu itu jahil, seperti adik-adik lainnya. Dia kayak kadang baik, kadang usil, terus kadang perhatian juga. Ya alhamdulillah, maksudnya dia tahu keluarganya tidak mampu, jadi dia berusaha supaya dia tidak membebankan orang tua, jadi ikut senang juga sih dengan kemampuan dia. Ya waktu ikut dia PON dibelikan motor 1. Selain Wahyu, atlet sepak takraw Gorontalo berprestasi lainnya adalah Hendra Pago. Hendra merupakan senior Wahyu. Ia menjadi salah satu atlet nasional yang pernah memperkuat timnas Indonesia di berbagai event di tingkat Asia. Sejak berusia 13 tahun, Hendra sudah menjadi atlet sepak takraw. Menjadi seorang atlet sudah menjadi cita-cita Hendra sejak kecil. Dirinya terinspirasi oleh pamannya yang juga seorang atlet olahraga yang sukses. Sebelum menjadi atlet sepak takraw, Hendra awalnya menggeluti berbagai macam olahraga termasuk sepak bola. Ia pun tergabung dalam berbagai klub sepak bola di desanya. Ia juga pernah ditawarkan Herson untuk menjadi atlet sepak takraw. Tapi ketika itu ia belum mengindahkan tawaran tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Hendra seringkali melihat teman-temannya yang menekuni sepak takraw justru seringkali berangkat ke luar daerah mengikuti pertandingan. Apalagi naik pesawat ke sebuah daerah menjadi impian Hendra sejak kecil. Hal itu kemudian mulai mengubah pikirannya untuk beralih menekuni sepak takraw. Memang belum belum fokus di sepak takraw. Masih mengikuti sepak bola mini di kampung. Tapi sering berjalannya waktu, saya lihat teman-teman saya ini sering berangkat,
sering naik pesawat ikut pertandingan di luar daerah. Saya mulai ada tertarik lah untuk mengikuti masuk di PPLP. Pas sudah masuk, saya sudah 2004 sudah masuk di PPLP, sudah menekuni sepak takraw itu sampai dengan sekarang ini. Meski telah beralih di cabang olahraga berbeda, Hendra tak cukup sulit untuk melakukan penyesuaian. Hal ini karena Hendra sebelumnya telah memiliki dasar sebagai pemain sepak bola, sehingga cukup mudah beradaptasi dengan cabang olahraga sepak takraw. Dia termasuk atlet yang sangat cepat perkembangannya, karena memang berbakat. Saya tahu anaknya sangat berbakat. Makanya dari awal 2002 itu saya sudah promosikan untuk itu, tapi dia menolak. Sehingga masuk pertengahan 2003 itu pada bulan Juli itu, masuk 2004 dia sudah dapat medali emas di Popil yang sama. Itu di Palu, dia sudah dapat medali emas. 2005 sudah masuk pelatnas. Ini 2016 pemirsa, Hendra Pago akan melakukan serve, diseberangkan bola, di-receive dengan baik oleh Filipina. Filipina serang, dan Berkat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, Hendra menorehkan sejumlah prestasi membanggakan. Di antaranya SEA Games di Filipina tahun 2019 lalu, Hendra mampu menyabet 1 medali emas dan 1 medali perunggu. Sedangkan pada PON Jawa Barat tahun 2016, ia juga menyabet 1 medali emas dan 1 medali perunggu. Kami dari KONI Provinsi Gorontalo tentunya mengikuti rekam jejak atlet sepak takraw Wahyu dan Hendra Pago. Jadi mereka berdua ini adalah sosok atlet daerah Provinsi Gorontalo yang prestasinya sangat luar biasa, cukup membanggakan baik itu di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Di mana Wahyu berapa kali mewakili Indonesia pada event pelajar untuk Asia, dan Hendra Pago mulai dari SEA Games, Asian Games, bahkan sampai dengan 5 kali Hendra Pago memperkuat tim Indonesia sampai dengan Asian Games. Nah tentunya untuk Hendra dan Wahyu mudah-mudahan menjadi contoh, menjadi panutan dan teladan bagi atlet-atlet lainnya. Bukan hanya sepak takraw, tapi semua cabang olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk meraih sebuah prestasi, bagi Hendra dan Wahyu bukan suatu hal yang mudah. Mereka harus menempuh sebuah perjuangan dan latihan disiplin. Bahkan harus rela mengorbankan masa remaja mereka hanya untuk latihan dan latihan. Mungkin hal ini terlihat cukup membosankan. Tapi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, jalan itu menjadi pilihan yang harus mereka tebus untuk mencapai prestasi. Itulah yang harus dihargai pada seorang atlet ketika berprestasi. Karena mereka itu sudah mengorbankan masa kanak-kanak mereka yang bermain, masa remaja mereka yang harusnya menikmati permainan di luar, tetapi dikurung di sini. Orang ada di sini ini mulai dari 13 tahun sampai dengan 18 tahun, kasihan mereka ada di sini, mengorbankan seluruh aktivitas, bahkan meninggalkan aktivitas masa remajanya yang itu hanya untuk mengejar prestasi. Hendra dan Wahyu saat ini tengah mempersiapkan pertandingan di Pra-Pekan Olahraga Nasional di Sulawesi Barat pada Oktober mendatang. Dari Senin hingga Sabtu, mereka menjalani latihan intensif untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tetapi pada hari Minggu mereka libur. Pemuda 21 tahun ini biasanya melakukan hobi memancing bersama rekannya di Danau Limboto yang tidak jauh dari rumahnya.
Menenangkan hati dengan melakukan hobinya ini, bagi Wahyu dapat membangkitkan semangatnya lagi, baik secara mental maupun fisik untuk kembali ke arena latihan. Sedangkan hari libur Hendra diisi dengan berbagai aktivitas di rumah bersama keluarga. Bagi Hendra, menghabiskan waktu bersama keluarga adalah spirit untuk menjalani hari-harinya. Karena bagi Hendra, keluarga menjadi sumber cinta, perhatian, dan kebahagiaan. Hendra itu penyayang, baik, terus sholatnya itu 5 waktu, rajin ngaji, begitu, perhatian. Kalau Kak Enda itu dia penyayang sekali sama mama. Pokoknya Dapalia memang dia sayang sekali sama mama, begitu. Baru dia sosok yang apa-apa itu keluarga dulu, baru yang lain, gitu. Wahyu dan Hendra berasal dari desa yang sama, yakni Desa Luo'o, Kabupaten Gorontalo. Mereka berdua sebelumnya berasal dari masyarakat prasejahtera atau tergolong masyarakat tidak mampu. Namun pada akhirnya mereka mampu keluar dari belenggu kemiskinan berkat prestasinya di sepak takraw. Wahyu mendapatkan sejumlah fasilitas sehingga tidak pernah lagi merepotkan orang tuanya soal kebutuhan biaya pendidikan sejak ia duduk di bangku SMP. Bahkan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi hingga meraih gelar sarjana, Wahyu tidak mengeluarkan biaya pendidikan sepeser pun karena mendapat beasiswa sebagai atlet berprestasi. 449 Adriansyah Wahyu Ramadan SPD. Hal ini turut membuat haru kedua orang tuanya. Sampai di titik sekarang ini, saya tidak sangka sama sekali. Jadi karena dengan adanya ini, alhamdulillah saya sangat bersyukur dan bangga. Apalagi sudah mengangkat derajat keluarga kami. Begitu juga Hendra. Berkat prestasinya di bidang olahraga sepak takraw, Hendra diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ini menjadi sebuah bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap prestasi Hendra yang mampu membawa harum nama daerah, bahkan negara di mata dunia. Ya, alhamdulillah, bersyukurlah karena dari kehidupan saya itu termasuk orang kurang tidak mampu lah. Tapi semenjak menjadi atlet berprestasi, alhamdulillah bisa merubah kehidupan yang dulu hingga sekarang karena bisa diangkat jadi CPNS. Jadi alhamdulillah bersyukurlah. Kesuksesan Hendra dan Wahyu di sepak takraw turut memotivasi anak-anak di desanya untuk berprestasi di bidang olahraga, terutama di cabang olahraga sepak takraw. Sehingga telah dibentuk pembinaan atlet sepak takraw sejak usia dini. Hendra dan Wahyu pun tidak segan untuk berbagi pengalaman mereka kepada anak-anak ini. Ini harapan saya kepada masyarakat Desa Luo'o agar bisa mendukung program kepelatihan yang ada di Desa Luo'o. Alhamdulillah dengan kegiatan ini mudah-mudahan ke anak-anak yang ada di Desa Luo'o ini bisa menjadi motivasi terkait dengan 2 orang ini. Mudah-mudahan bisa
mengubah keekonomian masyarakat yang ada di Desa Luo. Harapan saya supaya anak saya jadi sukses seperti Wahyu sama Hendra. Mereka sudah punya segalanya. Dari kisah sukses Hendra dan Wahyu, kita belajar bahwa jangan ada kata ragu untuk mengejar mimpi. Apapun latar belakangmu, karena peluang selalu datang kepada mereka yang mau berjuang. Beranilah menentukan nasibmu sendiri. Jangan pernah menyerah. Gaungkan kemenangan di atas mega. Hidup itu adalah perjuangan. Untuk itu, berjuanglah seperti apa yang kau mau. Kan ku kejar